Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, begitu pula hadir di sini para habaib, Habib Ali Al-Jufri, Habib Aqil Al-Gadri, Habib Abdullah Al-Mashhur, semuanya para habaib, para tokoh, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah sebuah kejadian besar yang manakala mau kita bahas satu persatu, mau kita kupas satu persatu, jangankan 1-2 jam saudara, bahkan 3, 4, 5 hari sekalipun tidak akan tuntas kalau kita membahas Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya riwayat, saking banyaknya hikayat, saking banyaknya durusun wa ibar, pelajaran dan hikmah, saking banyaknya hukum, saking banyaknya masyahid waswar, pemandangan-pemandangan yang Allah perlihatkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau bicara soal Isra Mi'raj Nabi secara keseluruhan, secara utuh, gak akan selesai, gak akan habis saudara. Karenanya saya mau bahas sedikit yang berkaitan dengan Mi'rajnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu saudara, ketika setelah Rasulullah Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan burak, kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari secara rinci, saudara, ketika Rasulullah SAW sampai di langit pertama,
Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat penjaga langit pertama menanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa yang kau bawa?" Malaikat Jibril menjawab, "Yang aku bawa adalah baginda Nabi Muhammad." Mendengar ternyata yang dibawa ini Nabi Muhammad, saudara. Itu malaikat langit pertama genggam gembira gembira menyambut teman Nabi, saudara. Luar biasa. Mereka bersorak, "Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'." Sebaik-baiknya tamu telah datang, sebaik-baiknya tamu telah datang, saudara. Bahkan Nabi Allah Adam, dan kebetulan juga saat itu Nabi Allah Adam ada di langit pertama, menyambut Nabi Muhammad, "Marhaban bil khalifatul salih wal ibn salih." Selamat datang wahai anakku yang saleh. Semangat datang wahai penerusku yang saleh. Gembira luar biasa penduduk langit pertama, saudara. Makanya kalau para nabi gembira menyambut, para anbiya gembira menyambut Rasulullah, para malaikat juga gembira menyambut Rasulullah. Anbiya, malaikat gembira menyambut Isra dan Mi'raj Nabi. Berarti kalau ada orang sumpah, kesel, resah melihat ada yang ngerayain Isra Mi'raj, berarti siapa tuh? Hah? Nabi gembira, malaikat gembira. Kalau Nabi malaikat gembira lihat Isra Mi'rajnya Nabi, kalau yang kesel lihat Isra Mi'raj Nabi berarti siapa? Iblis. Betul. Oleh karena itu, saudara, gembira luar biasa malaikat menyambut Rasulullah. Dan singkat cerita, Pak Bu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, ini ada ngobrol nih. Mudah-mudahan dia menjadi anak soleha, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama, Nabi nengok ke kanan, Nabi nengok ke kiri. Setiap Rasulullah lihat ke kanan, ada arwah thayyibah, ada ruh yang wangi luar biasa, saudara. Terang benderang. Tapi sebaliknya, setiap Nabi tengok ke kiri, ibadah Allah, kemajuan teknologi. Tapi saudara, cita-cita utama Nabi yang abadi, wallahi la ardu wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satupun umatku di neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Nabi setiap lihat ke kanan, dhahik wastabsyar. Rasulullah tertawa, Rasulullah gembira karena sesuai dengan cita-citanya. Tapi sebaliknya, setiap Nabi nengok ke kiri, hazina wa baka. Nabi nangis, saudara. Nabi sedih luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih membuat sedih Rasulullah melebihi melihat kita umatnya di neraka, saudara. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak famili kita termasuk ashabul yamin, termasuk yang di kanan, insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Tak sampai di situ, saudara. Setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam nengok kiri, ada beberapa hal yang Allah pertontonkan untuk Rasulullah. Di antara yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah, saudara, ada banyak. Saya nggak bisa bahas satu persatu, terlalu banyak, saudara. Tapi di antara yang Allah perlihatkan kepada Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Yasin Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Nabi lihat, saudara, thumma madha unaihatan. Kemudian Rasulullah maju sedikit. Abu Yasin Muhammad beliau mengutip riwayat. Rasulullah melihat ke kiri, fa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yaqrabu ahad. Ternyata di sebelah kiri apa yang Nabi lihat, saudara? Nabi lihat satu nampan.
Di atasnya ada daging-daging yang segar, yang nikmat, lezat, sudah dipotong-potong, siap saji, saudara. Tapi anehnya nggak ada satupun yang deketi, nggak ada satupun yang menghiraukan. Di sisi lain, saudara, Nabi melihat ada satu nampan lain, fiha lahmun dan arwaha wa antan. Ada daging yang sudah bau busuk, sudah rusak, saudara. Tapi anehnya justru daging yang busuk diperebutkan. Berlomba-lomba mereka daging busuk. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada satu nampan isinya makanan yang lezat nikmat. Di sekelilingnya ada bangkai-bangkai. Apa yang Nabi lihat, saudara? Makanan lezat itu tidak dihiraukan, tapi justru ada sekelompok orang yang berebut makan bangkai, saudara. Saya mau tanya orang Bogor, jawab yang Bapak, ini pemandangan seperti ini normal atau tidak? Normal atau tidak? Kalau orang normal pasti memilih daging yang lezat dari yang busuk, betul? Daging yang bagus dari yang rusak, betul? Normal, ini sudah ada apa? Makanya Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril alaihi salam, siapa mereka itu? Yang mereka tinggalkan daging nikmat, mereka ambil daging busuk. Siapa sekelompok orang aneh ini, saudara? Apa kata malaikat Jibril? Ini yang perlu kita jadikan perhatian supaya kita hindari, jangan sampai terjebak, saudara. Kata malaikat Jibril alaihissalam, haula min ummatika ya Rasulullah. Mereka adalah sekelompok umatmu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Mereka sekelompok umatnya Nabi ini, Allah udah kasih yang halal, jalan untuk dapat yang halal, tapi ditinggalkan sebaliknya, malah ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model seperti ini ente ayah? Ya. Ente ayah? Ya. Ente atau ayah atau loba? Loba. Ayah atau loba? Loba. Yang benar. Loba. Loba. Saya mau kasih contoh sebenarnya beberapa contoh, tapi udah mau jam 11 ini, kira-kira masih semangat atau tidak ya? Lanjut apa jangan? Lanjut. Masih semangat? Masih. Yakin? Betul. Semua dengar mana Bogor, semua angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Dia ambil yang haram, dia tinggalkan yang halal. Ibu-ibu ini banyak ibu. Bu, bu, maha damang, alhamdulillah. Bu, jawab yang kompak, yang jawabnya semangat, insya Allah Allah kasih hidupnya berkah. Bu, nikah halal atau haram? Kalau nikah lagi? Ragu-ragu jawabnya. Nikah lagi halal kalau adil. Kalau nggak adil atau nggak mampu tapi memaksakan, hukumnya jadi haram. Bahkan Nabi ancam, Bu. Kata Nabi, orang kalau nikah lagi tapi nggak adil, atau dia nggak adil tapi dia nggak dapat ridho karena ketidakadilan itu, nggak ada suluh, maka nanti na'udzubillah ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Di hari kiamat jalan ini ngesot-ngesot, Bu. Kata ibu-ibu udah bersenjata buat nakutin laki nih. Jawab jangan kompak semuanya. Nikah halal atau haram? Halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi yang milih pacaran dari nikah banyak atau tidak? Banyak. Entah ayah atau loba? Jangan sampai termasuk yang dikatakan oleh Nabi, Allah kasih yang halal ditinggalkan, malah pilih yang haram. Apa akibatnya? Di neraka makan bangkai. Na'udzubillah min. Apalagi kadang-kadang saya sedih, mohon maaf Pak Bu, saya sedih kadang-kadang anak majelis, saudara.
Modusnya modus pacaran Islami. Padahal nggak ada pacaran Islami. Namanya kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Hati-hati saudara. Gara-gara dibalut dengan pacaran Islami, manggilnya pakai akhi ukhti. Aduh. Kirim inbox di Facebook, assalamualaikum ukhti. Ya Allah, waalaikumsalam akhi. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Akhinya jawab, lagi tahajud ukhti. Ya. Tahajud balas pesan cewek Doraemon. Kalau sampai di situ, ukhti, saya ingin ta'aruf lebih jauh dengan ukhti. Boleh kan minta nomor WhatsApp? Ada nggak yang begitu? Pengalaman dari nomor WhatsApp akhirnya pesan-pesanan saudara, saling kirim pesan, habis itu saling telepon, habis itu saling video call, lanjut perzinahan, zina, muqaddimatus zina, permulaan zina dari seperti ini saudara. Permulaan zina sekarang, zaman sekarang dari situ. Mulai dari hal kecil jadi petaka besar dunia akhirat. Apalagi kadang-kadang yang saya lebih enak lagi pacarannya manggil Abi Umi. Aduh. Pacaran manggil Abi Umi. Ya. Putus jadi janda. Betul betul. Betul betul. Betul betul. Lanjut insyaallah kita doain mudah-mudahan berkah. Lebih dari itu, berapa banyak perempuan-perempuan yang Allah sudah kasih suami yang halal, tapi masih suka meladeni laki-laki yang tidak dihalalkan baginya. Introspeksi diri masing-masing, introspeksi diri, muhasabah diri masing-masing. Jangan sampai kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, mengambil yang haram, meninggalkan yang halal, akhirnya sengsara, memakan bangkai di neraka. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Saya kasih contoh satu lagi yang sederhana, yang gampang, yang simpel. Jawab yang kompak. Andai ada pejabat, apalagi yang tinggi-tinggi, wali kota, bupati, saudara, menteri, gubernur, ya, sampai ke presiden dan seterusnya, pejabat. Ada pejabat, dia kerja dengan benar, kemudian dia dapat gaji. Gajinya halal atau tidak? Halal atau tidak? Halal. Dalam syariat dibahas bagaimana yang namanya mal abdi negara itu mendapatkan bagian gaji dari Baitul Mal. Itu dibahas dalam syariat. Wah, makin tinggi gajinya, biar makin tinggi jabatannya, biasa gaji makin tinggi, betul? Betul. Biasanya begitu. Belum lagi tunjangan ini itunya, belum lagi, wah macam-macam saudara. Tapi jawab yang kompak, meskipun jabatan tinggi, gaji tinggi, tapi yang korupsi banyak atau tidak? Banyak. Kompak banyak atau tidak? Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Masya Allah, hati-hati saudara. Jangan-jangan tanpa disadari ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Dia tinggalkan yang halal, tapi dia ambil yang haram. Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Hati-hati saudara. Ya, sekecil apapun amanat yang kita punya, hati-hati. Jangan sampai kita ambil rampas amanat yang diharamkan bagi kita, terus jalan halal yang Allah berikan kepada kita mana ditinggalkan saudara. Takillah, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat apapun jabatannya, setinggi apapun saudara, tapi kalau sudah merampas uang rakyat, makan haram saudara, di dunia dia boleh terlihat gagah, terlihat mewah, terlihat dihormati, tapi di akhirat kalau dia tidak tobat sebelum dia lengser dari jabatannya, hina dina, akan bangkai di neraka. Na'udzubillah min. Makanya ibadah Allah, Nabi ini ngasih tahu kita, nggak lain dan nggak bukan saudara, tujuan Nabi ngasih tahu kita ini kan pahit, realita pahit. Ada sekelompok orang yang kerjaan makan bangkai di neraka, realita pahit ini saudara. Nabi ngasih tahu kita supaya kita hindari. Aradtu syarra lisyarr walakin tawaqqi wa man lam ya'rif syarra min al-khair waqa'a fi. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi supaya aku terhindar dari keburukan. Karena kalau orang tidak
bisa membedakan mana baik mana buruk, dia akan terjebak dalam keburukan. Betul atau tidak? Makanya diperingatkan seperti ini supaya kita hindari, sudah. Lantas bagaimana Habib caranya supaya kita bisa terhindar, supaya tidak mengambil yang haram dan meninggalkan yang halal? Selain dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, saudara. Karena kalau kita tidak mengetahui, bagaimana kita bisa membedakan? Kalau kita tidak membedakan, bagaimana kita bisa menghindari? Maka satu-satunya cara dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita tidak akan pernah mengetahui mana yang halal, mana yang haram kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar. Saudara, dari mana kita belajar? Nabi sudah wafat, Nabi sudah dikubur, walaupun dia saat Nabi masih arwah, Nabi masih hidup, saudara. Sahabat sudah wafat, sahabat sudah dikubur, walaupun ruhnya masih hidup, saudara. Dari mana kita bisa belajar ini semua? Tidak lain dan tidak bukan dari para ulama yang mewarisi ilmunya baginda Nabi Muhammad. Para ulama, para habaib, para ajaman yang lurus, yang istiqamah, yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, halal itu halal, haram itu haram, yang perbuatannya sesuai dengan perkataannya, yang manhajnya ahlus sunnah. Masya Allah. Makanya Pak Bu, cuma ini jalan kita selamat. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Kalau orang mau dihendak, Allah menghendaki seseorang mendapatkan kebaikan, maka apa jalan yang Allah berikan? Dituntun dia untuk belajar agama, saudara. Al-Imam Al-Ghazali sampai mengatakan apa? Kita di zaman penuh fitnah, la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat dari zaman tersebut kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Bukan sekedar suratul ilmi, bukan sekedar materinya ilmu. Kalau materinya ilmu saja, orang orientalis pun, orang kafir pun yang pelajari Islam bisa hafal Quran, saudara. Bisa hafal banyak hadis, saudara. Bisa menulis ini, menulis itu, paham ilmu agama, tapi tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena yang dia dapatkan hanya suratul ilmi, gambaran ilmu, cahaya ilmunya nggak dapat. Tapi yang kita cari adalah ilmu yang menghidupkan hati, ilmu yang menunjukkan kita jalan keselamatan, ilmu yang mewariskan kita rasa takut kepada Allah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Makanya Pak Bu, saya selalu katakan di berbagai tempat, Bapak Ibu, saya katakan dimanapun di berbagai tempat, demi Allah, saudara, saya senang kalau tabligh akbar nanti, saya senang gembira, saya senang, saudara, kalau maulid rame, Isra Mi'raj rame, perayaan hari besar Islam rame. Bagus atau tidak? Bagus, alhamdulillah. Ramaikan, siarkan, tegakkan, di situ banyak keberkahan, banyak rahmat Allah. Tapi demi Allah, saya lebih senang lagi kalau majelis taklim yang ramai, saudara. Demi Allah. Kenapa demikian? Karena kebutuhan kita belum terjawab hanya dengan tabligh akbar. Ya, tabligh akbar memang bagus, wajib kita hidupkan syiar-syiar seperti ini, saudara. Harus. Tapi jangan lupa, nggak semuanya kita dapatkan di tabligh akbar, saudara. Kita punya kewajiban untuk wudu, sholat. Apa ada ilmu wudu, sholat, tabligh akbar? Sedangkan kalau nggak belajar, dosa, saudara. Kita punya kewajiban untuk tahu hukum-hukum tentang keabsahan ibadah. Kita diwajibkan untuk tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga harus paham bagaimana cara bertransaksi yang halal, jual beli yang halal, pinjam meminjam, hutang piutang yang halal. Saudara, kalau kita nggak tahu begini, bagaimana yang masuk ke perut kita halal? Kalau kita nggak tahu yang masuk ke perut kita halal atau enggak, maka bagaimana mungkin kita bisa betul-betul beribadah kepada Allah kalau sampai ada barang haram yang masuk ke perut kita dan anak kita, saudara? Ini nggak dibahas di tabligh. Belum lagi hukum-hukum pernikahan, akad nikah, ijab kabul, hukum talak, berapa banyak orang yang
berpikir dia masih statusnya suami istri, tapi dia tidak tahu telah mengucapkan kalimat talak dan sudah terlepas dari hubungan suami istri karena kebodohan. Saudara, makanya gak heran ibadah Allah, kita gak akan bisa selamat kecuali dengan ilmu, dan kita gak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan oleh karena itu ibadah Allah, saya senang lihat Anda semua berbondong-bondong hadir di acara perayaan Isra Mi'raj ini. Bagus, lanjutkan, syiarkan. Tapi demi Allah, kalau Anda pengen menggembirakan Nabi Muhammad, Anda pengen selamat dunia akhirat, maka jangan sampai Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, sanak famili Anda jauh dari majelis taklim, saudara. Semakin dekat dengan majelis taklim, insya Allah semakin dekat kita dengan jalan keselamatan. Tapi semakin jauh dari majelis ulama habaib, apalagi musuhi ulama habaib, ngadu domba ulama habaib, maka semakin jauh dari jalan keselamatan. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu jawabnya, Pak Bogor siap hidupkan majelis ilmu, siap dekat dengan para ulama.